Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Oke, jadi Roh Kudus dalam Alkitab adalah pribadi Allah Tritunggal yang ketiga. Pribadi yang dijanjikan memberi setiap orang percaya kuasa untuk menjadi saksi-saksinya. Nah, di sini ada tertulis dalam ayat Alkitab, yaitu yang pertama dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 13. Dijelaskan kalau Roh Kudus memiliki kecerdasan. Ia mengetahui dan menyelidiki segala sesuatu yang dari Allah. Ia dapat mengajar manusia. Kemudian Efesus 4 ayat 30. Nah, Roh Kudus itu menyatakan perasaan, dapat berdukacita karena segala tindakan orang-orang percaya yang penuh dosa. Kemudian 1 Korintus 12 ayat 11, di mana Roh Kudus memiliki kehendak. Ia itu menggunakan kehendaknya untuk membagikan karunia kepada tubuh Kristus atau orang-orang yang percaya. Kemudian Roh Kudus itu menghibur, berbicara, berdoa, mengajar, melarang, melakukan mukjizat, memimpin kebenaran, menyadarkan dosa, dan mengajarkan seperti yang dikehendakinya. Nah, di sini itu Roh Kudus ada pernyataan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama tertulis di ayat Kejadian 1 ayat 1, Roh Kudus itu diberikan kepada orang tertentu saja karena belum ada penebusan. Kemudian tidak bersifat permanen. Namun di Perjanjian Baru dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 diberikan kepada semua orang percaya dan sudah bersifat permanen. Apakah Roh Kudus masih bekerja? Roh Kudus masih bekerja sampai sekarang dalam kehidupan orang beriman. Peran Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman di zaman ini adalah hal yang sangat penting untuk memberikan dorongan serta keberanian dalam mewartakan kabar sukacita Injil Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus itu sangat berperan besar bagi kehidupan kita. Nah, secara keseluruhan, lirik dari lagu ini itu menggambarkan pengalaman spiritual yang mendalam dan hubungan pribadi dengan Tuhan melalui karya Roh Kudus. Lagu ini itu mengekspresikan pemujaan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Namun, mari kita lihat beberapa elemen dari lirik-lirik di dalam lagu ini tuh yang mungkin bisa dilihat sebagai melenceng atau tidak selaras dengan ajaran rohani yang benar. Jadi lirik pertama dalam lagu ini yaitu Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Lirik ini mengungkapkan bahwa seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus dalam dirinya. Secara teologis ini tuh bisa diartikan dengan benar karena Roh Kudus itu memang bekerja di dalam hati dan diri tiap orang percaya dan mengubah mereka, mengisi hati mereka dengan kuasa Tuhan dan kasih Tuhan. Namun kata dipenuhi itu bisa dimaknai berbeda. Jika dipenuhi itu dimaksudkan dalam arti literal dan fungsional sebagai seperti seseorang yang menguasai atau mengendalikan individu itu secara sepenuhnya, seperti memegang kontrol penuh akan dirinya gitu. Maka ini bisa menciptakan kesan bahwa seseorang itu kehilangan kebebasan dalam hubungan dengan Tuhan. Padahal hubungan dengan Tuhan itu lebih bersifat kerjasama yang penuh kasih dan kesukarelaan, bukan didominasi atau kontrol total. Roh Kudus juga mengalir dalam kehidupan seseorang. Roh Kudus memang sering digambarkan seperti air sungai yang mengalir, memberi kehidupan dan pemulihan bagi jiwa setiap individu. Seperti yang ditulis dalam Yohanes 7 ayat 38-39. Barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Namun, pemahaman bahwa Roh Kudus mengalir dalamku kadang-kadang bisa disalahpahami sebagai sensasi emosional semata
dan pengalaman pribadi yang hanya mengutamakan perasaan. Jadi, padahal aliran Roh Kudus itu lebih besar dari sekedar perasaan, tetapi juga harus tercermin dalam hidup yang penuh dengan buah-buah roh, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain-lain. Kemudian, kau ambil alih seluruh hidupku, menunjukkan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, yang merupakan inti dari kehidupan Kristen. Firman Tuhan itu mengajarkan bahwa kita harus memberi hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Namun, penggunaan kata ambil alih itu memberikan kesan bahwa seseorang itu benar-benar kehilangan kontrol kendalinya total atas hidupnya. Dalam teologi Kristen, Tuhan memanggil umatnya itu untuk menyerahkan diri dengan kerelaan, bukan dalam konteks pengambilan yang dipaksakan. Nah, Tuhan itu menghargai kebebasan manusia dalam memilih untuk mengikutinya. Jadi, secara keseluruhan, lagu ini itu mendeskripsikan mengenai karakteristik pribadi Roh Kudus. Namun, satu kalimat lirik yang melenceng itu dapat membuat seluruh isi lagu itu menjadi kontroversi. Lagu ini itu memiliki beberapa lirik yang tidak sesuai dengan konsep pribadi Roh Kudus. Memahami prinsip-prinsip Roh Kudus penting karena menunjukkan gambaran yang lebih jelas tentang rencana Allah untuk penyelamatan kita dari dosa. Ketika Yesus bangkit, Ia berkata kepada para pengikutnya bahwa mereka akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas mereka. Roh Kudus bertindak sebagai pembimbing dan guru, membantu orang percaya memahami kitab suci dan menerapkan ajaran dalam kehidupan mereka. Lebih jauh lagi, Roh Kudus memberdayakan orang percaya untuk menjalani kehidupan yang memuliakan Yesus, mengubah mereka agar mencerminkan karakternya. Ada beberapa aspek yang bisa dimengerti secara berbeda tergantung pada bagaimana pendengar menginterpretasikan kata-kata seperti penuhi, ambil alih, atau mengalir. Dalam konteks teologis yang lebih tepat, penting untuk menekankan bahwa hubungan dengan Tuhan adalah berdasarkan sukarela dan kebebasan manusia, bukan kontrol atau dominasi. Nah, saran pertama yaitu adalah kenali pribadi dan peran Roh Kudus melalui firman Tuhan. Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa atau perasaan, melainkan pribadi ketiga dari Tritunggal yang memiliki kehendak, emosi, dan pikiran. Pelajari perannya berdasarkan Alkitab, seperti membimbing, menghibur, terus menginsafkan dosa, dan memampukan orang percaya untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pemahaman yang benar tentang siapa itu Roh Kudus mencegah kita jatuh ke dalam pemikiran yang sempit, seperti memperlakukan Roh Kudus hanya sebagai perasaan religius atau alat untuk pengalaman spiritual. 2. Fokus pada buah roh, bukan sekedar pengalaman emosional. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup seseorang harus terlihat dalam perubahan karakter yang nyata, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Pengalaman emosional seperti merasa damai atau tenang penting, tetapi bukan indikator utama dari kehadiran Roh Kudus. Orang percaya perlu memastikan bahwa iman mereka juga mencerminkan perbuatan nyata dan ketaatan pada firman Tuhan. Ketiga, pahami konsep penyerahan diri dengan perspektif sukarela. Tuhan tidak mengambil alih hidup seseorang dengan cara memaksa. Sebaliknya, Dia bekerja melalui kasih dan kerelaan hati manusia untuk menyerahkan hidup kepadanya. Penyerahan diri kepada Roh Kudus adalah tindakan aktif yang melibatkan iman, ketaatan, dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Ini berarti orang percaya tetap memiliki tanggung jawab untuk memilih, bertindak, dan bekerja sama dengan Roh Kudus dalam proses pertumbuhan rohani. God bless you.